demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Yang merupakan penolakannya paling keras. Bahkan dari segmen Gen Z itu sendiri, 84% itu menolak pilkada lewat DPRD. Apalagi di pilkada itu kan dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 45 itu kan dipilih secara demokratis. Dan demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPR itu nggak demokratis, itu nggak boleh. Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD masih terus bergulir. Kini suara penolakan kian kencang disuarakan. Tercatat 2 survei publik menyatakan mayoritas masyarakat masih ingin pilkada langsung. Namun di sisi lain alasan soal ongkos politik masih menjadi dasar wacana pengembalian pemilihan ini ke legislatif daerah. Lalu apakah benar jika ia dikembalikan ke DPRD akan memutus praktik politik uang yang merugikan atau masyarakat akan lebih terdidik dalam perkembangan demokrasi Indonesia? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni peneliti utama politik BRIN, R. Siti Zuhro. Selamat malam, Prof. Wiwi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Siti Zuhro tiba-tiba Prof. Wiwi gimana? Karena panggilannya begitu. Panggilannya, oh ya. Bang, saya bergeser kalau begitu langsung kepada pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Selamat malam, Bang Refli. Selamat malam. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutakin Pratama. Mas Heroik, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Saya akan bergeser ke sebelah kanan. Ada anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah berkenan. Dan yang terakhir adalah analis dari Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan kita masih menunggu satu orang narasumber, yakni Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Nasdem, M. Rifki Nizami Karsayuda. Setelah ini. Oh, sudah datang. Silakan, Bang Rifki. Oke, baik. Sambil menunggu Bang Rifki, saya akan membacakan terlebih dahulu seperti apa yang saya sebutkan di opening tadi, bahwa hingga saat ini sudah ada 2 survei politik yang menyatakan mayoritas masyarakat menolak adanya pilkada yang dikembalikan ke DPRD. Pertama adalah dari lingkaran survei Indonesia Denija yang menyatakan 66,1 tidak setuju, 28,6 setuju. Dan yang terbaru dari Litbang Kompas yang dirilis pada hari ini, hari Senin 12 Januari adalah 77,3 memilih pilkada langsung, 5,6 pilkada DPRD, dan 15,2 responden memilih langsung dan juga DPRD. Artinya paling tidak 2 survei publik ini membuktikan ternyata masyarakat masih memilih untuk tidak dikembalikan ke DPRD. Saya ke Mas Irawan terlebih dahulu. Jadi artinya paling tidak 2 minggu kita membahas, ternyata publik banyak sekali yang menolak. Tidak hanya di media konvensional, media sosial, ada survei. Golkar akan berubah tidak sikapnya? Jadi kalau hasil-hasil survei seperti itu, Partai Golkar sejak awal menyadari pasti ada resistensi dari publik. Ya artinya 2 survei tersebut kan mengafirmasi asumsi kami sejak awal, sehingga tetapi bahwa hasil survei angka-angka yang menunjukkan tersebut itu sebenarnya bagi kami itu sebuah tantangan untuk bagi kami bekerja meyakinkan publik, karena sejak awal memang pelaksanaan pilkada ini kan dilaksanakan sejak 2005 dan terakhir 2024. Jadi persepsi publik yang dirubah. Kenapa? Persepsi publik yang akhirnya dirubah. Bukan, tapi bagi kami adalah meyakinkan gitu, meyakinkan bahwa ada opsi alternatif yang itu akan lebih bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa dan
negara ini. Maka kemudian kan sejak awal kan kami berharap bahwa opsi ide gagasan pelaksanaan pilkada melalui DPRD ini itu jangan serta-merta ditolak sejak awal gitu. Kita harus mendiskusikan dan mendialogkannya dulu secara konstruktif antara pelaksanaan pilkada langsung maupun pelaksanaan pilkada melalui DPRD ini. Oke, jadi masih ada waktu sosialisasi bahwa kembali DPRD adalah jalan terbaik menurut Golkar? Menurut kami seperti itu, karena yang pertama kan tadi sudah disampaikan dan ini juga banyak diafirmasi oleh berbagai penelitian, termasuk oleh BRIN. Kami membaca hasil risetnya kaitannya bahwa pelaksanaan pilkada langsung itu kan juga memberikan akses terhadap politik uang. Jadi ada sebab akibat bahwa korupsi di daerah itu dilaksanakan terjadi karena mahalnya ongkos politik pelaksanaan Efek pemilihan domino, kepala maksud Golkar daerah. di situ. Tapi bagi kami bahwa politik uang, terus kemudian relasi sebab akibatnya dengan terjadinya banyak perbuatan korupsi oleh kepala daerah, itu adalah salah satu aja dampak negatif dari pilkada langsung. Jadi ada dampak yang lebih dalam dari itu dan itu lebih banyak lagi. Misalnya kami tahan dulu, nanti akan saya tanyakan. Saya akan persilakan dulu Bang Rifki untuk masuk. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Nanti akan saya tanyakan bagaimana sikap Nasdem serta bagaimana pembahasannya di Komisi 2, tapi saya ke Prof. Wiwi terlebih dahulu. Jadi kalau disebutkan BRIN tadi kata Mas Irawan sudah ada penelitiannya begitu ya. Apakah benar sebetulnya kita lebih baik kembali ke DPRD, Prof? Iya, yang disebutkan penelitian BRIN tadi itu sebetulnya bukan BRIN. Waktu itu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di tahun berapa, Prof, itu, Prof? Itu tahun berapa ya? Sebelum 2019. Jauh dari itu. Jadi waktu itu usulannya pilkada asimetri. Itu yang BRIN memang LIPI seperti itu. Dan yang terakhir belum ya, karena belum dirilis itu. Untuk mengetahui tentang pilkada, ini kan kita berbicara tentang daerah. Bahwa daerah ini sangat variatif, memiliki kekhasan, karakteristik, potensinya masing-masing. Untuk pilkada tentunya kita juga melihat bagaimana karakteristik yang arsipelago daerah-daerah tadi itu, apakah kalau kita memilih satu mekanisme tertentu tadi itu, akan memenuhi kriteria keterjangkauan, kesesuaian, dan bertepatan ya, tepat maksudnya dengan kondisi secara sosiologis ya, politik secara objektif di daerah itu. Atau asimetris tadi menjadi pilihan bahwa ada yang membutuhkan langsung, mungkin daerah-daerah dengan kebutuhan tertentu ini tidak usah DPR saja begitu. Iya, jadi asimetri tadi itu memberikan satu opsi. Jadi ada daerah yang bisa melakukan langsung, ada daerah yang tidak perlu langsung, tapi dengan melakukan melalui DPRD. Tapi DPRD tidak seperti dulu kala, yang diadendum. Jadi ada peraturan barunya yang lalu tidak ignoran terhadap tentunya masyarakat. Jadi masyarakat harus dilibatkan di situ dengan cara katakan, ya sudah kalau gitu partai-partai melakukan konvensi. Dengan konvensi tadi itu silahkan nanti hasilnya seperti apa. Lalu di sini ada semacam panitia seleksi dari civil society, dari kampus, dari ormas gitu, yang betul-betul tokoh yang dipilih tadi itu tidak kontroversial. Baik, tapi itu penelitian sebelum 2019, Prof ya? Iya, apakah kemudian yang belum dirilis juga masih mirip datanya? Atau belum boleh untuk dibocorkan? Sebetulnya enggak, kita intelektual ini kan berkontribusi sebagai penjaga moral ya. Jadi memberikan satu argumentasi berdasarkan filosofinya ada. Jadi enggak ujuk-ujuk teknikalitis, tidak seperti itu. Bagaimana kita memahami filosofinya, bagaimana kita memahami konteksnya, teksnya, konteksnya, lalu pengalaman empirik seperti apa. Orang di DPRD sudah pernah, langsung juga pernah. Apa yang salah ini dengan pilkada-pilkada yang kita lakukan? Artinya tidak ujuk-ujuk dirubah begitu, Prof? Iya, jadi perlu ada kajian yang sangat serius, yang di situ diberikanlah
ini loh kelebihan dan kekurangan dari langsung. Baik, Lalu juga kelebihan kekurangan kalau asimetri nanti DPRD. Nah, masing-masing tadi itu diberikan ini loh dampak-dampaknya, baik plus positif minusnya maupun ada di situ ya. itu. Baik, Jadi ditahan di dulu, situ Prof. orang bisa berpikir, bukan lalu di fait accompli dengan pilihan-pilihan baru yang tidak ada argumentasinya kan. Baik, Gitu. oke, tahan dulu Prof. Saya geser ke Bang Refli kalau begitu. Ya. Jadi dengan kondisi sekarang, paling tidak, ya kami akan menggunakan survei publik tadi Ya. menjadi dasar bahwa mayoritas menolak, tapi kalau kata Mas Irawan, sosialisasinya masih bisa lebih panjang. Saya Apa yang bisa mau kita komentari? angkat permainan ya kan, ke constitutional ground ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang tafsir konstitusi hari ini, pemilihan oleh DPRD itu inkonstitusional. Jadi yang konstitusional itu pemilihan langsung. Why? Ada putusan MK soal calon perseorangan Ya. tahun 2005. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya tidak mengakomodir calon perseorangan atau calon independen, kadang-kadang orang menyebutnya demikian, maka sesungguhnya itu inkonstitusional. Jadi calon perseorangan itu adalah calon yang tidak diajukan oleh partai politik. Oke. You can imagine kalau seandainya pemilihan oleh DPRD, bagaimana calon perseorangan bisa diakomodir? Oke, memotong hak itu maksud Anda? Iya, kan nggak mungkin. Misalnya tiba-tiba fraksi A atau partai A di DPRD mencalonkan seseorang. Jadi yang namanya calon perseorangan itu bukan calon yang berasal tidak dari partai politik, tetapi calon yang tidak diusulkan oleh partai politik. Oke, Bang. Nah, jadi tahan walaupun dulu. ingredientnya dari partai politik, asal dia tidak diajukan oleh partai politik melalui mekanisme calon perseorangan, seperti Dharma Pongrekun dan lain sebagainya, maka sah. Nah Oke. sekarang kita bisa bayangkan, bagaimana kita mengakomodir calon perseorangan pemilihannya oleh DPRD. Oke, tapi logika itu memang tidak masuk akalkah kemudian ada non kader, non anggota yang kemudian dicalonkan ketika memang kembali kepada DPRD? Iya, logikanya adalah begini. Kalau kita bicara tentang pemilihan calon perseorangan, itu syarat untuk terpilih sebagai calon perseorangan itu kadang-kadang harus berapa persen dari jumlah penduduk. Mungkin setelah dikalkulasi untuk Jakarta bisa 1 juta orang. Ya, kan? oke. You can imagine, yang memilih cuma 50 orang. Misalnya yang punya voting right-nya. Kan nggak seimbang. Masa nominasinya 1 juta orang, tapi yang memilih nasibnya Diwakilkan. bergantung pada 50 sampai 100 orang. Oke, baik. Ini persoalan yang harus kita pikirkan. Saya setuju yang namanya asymmetrical pilkada tadi, pemilihan langsung. Jadi tetapi kita harus tempelkan pada perspektif konstitusionalnya, yaitu untuk daerah-daerah yang otonomi khusus. Baik, oke. Tahan Jadi dulu, ketika Bang. dia otonomi khusus, maka dia punya constitutional right untuk melaksanakan sendiri seperti DKI, ya kan? Seperti Papua, gitu kira-kira. Oke, baik, tahan dulu di situ. Saya ke Bang Rifki kalau begitu. Sebelum ke sikap Komisi 2, saya tanya dulu Nasdem, bagaimana kemudian dengan penolakan ini? Kemudian ada beberapa solusi menggabungkan, tidak secara letterlek kita mencontoh di masa lalu begitu, Bang Rifki? Saya harus jawab sebagai Ketua Komisi 2 dulu. Oke. Barang ini masih terlalu jauh karena Oke. di prolegnas pun belum masuk. Oke. Baik dalam short list maupun dalam middle ataupun long list. Yang menjadi tugas saya, Bung Ahmad Irawan, ini teman saya di Komisi 2, itu tahun 2026 adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu isinya 2 rezim pemilu. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif. Betul. Pemilihan anggota DPR, RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Bahwa wacana ini mengeruak karena beberapa petinggi partai politik menyampaikan pikiran pandangannya, saya kira itu hal yang sah-sah saja. Oke. Dan bagi Partai Nasdem kami sudah menyampaikan sikap. Dalam pandangan Partai Nasdem, pemilihan yang dilakukan melalui DPRD bersifat konstitusional. Kami merujuk pada ketentuan pasal 18 ayat 4 konstitusi kita yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis itu kalau kita lihat dari original intent pembentukan pasal 18 ayat 4 dalam amandemen konstitusi kedua tahun 2000, itu bisa kita lihat dalam risalah pembentukannya, para pembentuk konstitusi pada saat itu tidak menemukan satu formula yang tunggal
terkait dengan pemilihan kepala daerah. Dan itu bisa kita tafsirkan apa hari ini? Saya nggak nafsirin, saya cuma baca aja. Tapi kalau kemudian menjadikan kalau itu yang sebagai nafsirin dasar, itu MK dan menjelaskannya sudah Bang Refli Harun. Jadi biar agak beda, saya membacanya yang literleh. Jangan Jadi didorong ya. literlehnya kalau kita baca original intentnya itu, Bram, waktu itu ada yang ngusulin pemilihan langsung. Ada yang ngusulin pemilihan melalui perwakilan, sebutlah DPRD. Ada yang jenis lain atau bentuk lain seperti Mbak Wiwi, Prof. Siti Zuro sampaikan, bisa jadi asimetris dan bentuk-bentuk yang lain. Nah, karena itu kata demokratis dipilih oleh para pembentuk konstitusi amandemen kedua tahun 2000 kala itu sebagai kata yang disepakati bersama. Bahwa setelah itu muncul beberapa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review, Mahkamah kemudian memberikan tafsir melalui berbagai putusannya, itu hal yang lain. Karena bagi Partai Nasdem, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu diatur dengan jelas di pasal 24 konstitusi kita yang mengatur bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji satu norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang artinya? Menafsirkan itu adalah bagian dari cara menguji. Jadi kalau kita pegang tafsirnya, bukan hasil ujinya, kita masih bisa melakukan perdebatan yang panjang dalam konteks ketatanegaraan. Jadi maksud kesimpulannya, Partai Nasdem tidak alergi dengan pemilihan kepala daerah di DPRD. Bagi kami ini konstitusional, kita masih punya ruang untuk bicara banyak hal. Kenapa harus di DPRD? Artinya bukan sikap akhir Partai Nasdem, kemudian setuju dengan DPRD? Gimana kita mau bilang ini sikap akhir? Panja terhadap pembentukan undang-undangnya belum. Sikap resmi dari partai-partai belum. Jadi bahwa ini publik bisa memegang itu ya, Bang Rifki ya, bahwa Nasdem memang belum menentukan sikap. Artinya. Nasdem menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD konstitusional. Itu sikap Partai Nasdem. Tahan dulu, Tambahan karena sedikit, kita ini penting. tahan dulu Bang, Tahan dulu karena ya. kita harus jeda. Usai jeda saya akan kembalikan ke Anda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.